Halo semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Kesehatan Kerja 5D akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Sarah Nurhaliza, yang kedua Anisha Dea Nirmala, yang ketiga Adna Zalik Pasaribu, dan yang keempat Nurisma Handayani. Subbahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada 5W1H, identifikasi bahaya kesehatan dan manajemen risiko, rumusan konsep pencegah penyakit, dan rekomendasi. Yang pertama kami akan membahas analisis 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Yang pertama yaitu what, apakah yang terjadi pada pekerja industri otomotif? Yang terjadi pada pekerja industri otomotif adalah timbulnya penyakit kulit akibat kerja, yaitu lesi traumatik seperti lesi hiperkeratosis dan perubahan kuku seperti leukemia. Selanjutnya yaitu who, atau siapa saja yang terpapar atau terlibat kasus tersebut, yaitu pekerja laki-laki dari industri perbaikan otomotif. Lalu ada where, atau di mana kejadian tersebut terjadi, yaitu di industri perbaikan otomotif di wilayah Turki. Selanjutnya yaitu when, atau kapan. Penelitian ini dilaksanakan antara bulan September dan Desember pada tahun 2011. Lalu terdapat why, yang berarti mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Peristiwa ini dapat terjadi diakibatkan oleh kurangnya penerapan APD seperti sarung tangan pada pekerja, sehingga terjadinya paparan zat di lingkungan pekerjaannya. Yang terakhir yaitu how, atau bagaimana hal tersebut dapat terjadi, yaitu alasan sering terjadinya lesi traumatis pada pekerja industri otomotif adalah karena semua pekerja dilakukan dengan tangan, sehingga menimbulkan penyakit kronis seperti penggunaan palu yang terus-menerus dapat menyebabkan hiperkeratosis, kalus, dan klavus karena adanya gesekan yang terus berulang. Pada saat yang sama, penggunaan palu dan linggis juga dapat menyebabkan terjadinya luka traumatis di tangan dan kuku. Lalu, ditemukan juga bahwa 355 pekerja atau 87,7% dari total responden tidak menggunakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung, atau masker pelindung yang dapat menyebabkan lesi hiperkeratosis. Sedangkan untuk perubahan kuku belum ditemukan pasti bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Tetapi, perubahan ini dianggap merupakan dermatitis akibat kerja yang mungkin terkait dengan trauma. 2. Identifikasi bahaya kesehatan. Dari seluruh kegiatan pada industri otomotif, penyakit kulit menjadi masalah utama. Berikut ini merupakan penyakit akibat kerja dari kegiatan proses industri otomotif. Yang pertama ada jerawat vulgaris, yang kedua ada dermatitis atopik, yang ketiga ada luka bakar, dan yang terakhir ada perubahan warna kuku tangan. Nah teman-teman, pekerja mengalami penyakit tersebut karena terpapar zat kimia seperti oli, debu-debu logam di tempat kerja, dan kurangnya menerapkan penggunaan alat pelindung diri seperti pakaian pelindung, masker pelindung, dan perusahaan tidak menyediakan sarung tangan yang sesuai dengan paparan zat kimia yang terkena pekerja. Untuk manajemen risiko, yang pertama perlu adanya keterlibatan semua pihak baik dari pekerja dan pemilik perusahaan untuk memahami risiko dan bahaya yang ada di tempat kerja agar relevan dan sejalan dengan aktivitas di perusahaan. Dan yang kedua, menerapkan SMK 3, SOP, regulasi, dan alat pelindung diri yang sesuai dengan aktivitas pekerja secara konsisten. Selanjutnya, konsep pencegahan penyakit yang dapat dilakukan di industri otomotif. Yang pertama adalah melakukan promosi kesehatan kepada para pekerja industri otomotif, seperti penggunaan emollient, yaitu penenang dan pelembut kulit secara teratur, lalu penggunaan sarung tangan pelindung secara ketat. Yang kedua adalah menyediakan petugas yang akan memeriksa dan mengawasi para pekerjanya, seperti memastikan pekerja sudah menggunakan sarung tangan dan pastikan tidak dilepas selama bekerja. Lalu yang terakhir adalah membuat suatu program yang memotivasi para pekerja untuk tetap menggunakan sarung tangan. Misalkan mengadakan kompetisi selama 6 bulan untuk menggunakan sarung tangan. Selama 6 bulan tersebut, terdapat pengawas yang akan selalu mengawasi pekerja yang selalu rajin menggunakan sarung tangan saat bekerja. Bagi pekerja yang rajin tersebut, di akhir kompetisi nanti akan mendapatkan hadiah seperti handphone, sepeda, bonus gaji, dan lain-lain. Pembahasan terakhir yaitu rekomendasi dari kelompok. Yang pertama,
Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap para pekerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, yang mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja, yaitu terdapat di Pasal 3 Ayat 2. Pemeriksaan kesehatan berkala bertujuan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja selama masa kerjanya. Pemeriksaan yang dilakukan untuk kasus ini adalah pemeriksaan dermatologis, yaitu layanan yang diberikan oleh dokter kulit bagi pekerja yang membutuhkan saran untuk berbagai masalah kulit. Misalnya gangguan pada kulit, kulit kepala, rambut, kuku, maupun mulut. Yang kedua, perlu diadakan promosi kesehatan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pekerja dalam menggunakan APD. Yang ketiga, perlu diadakan edukasi kesehatan kepada pekerja terkait sumber iritasi dan cara mencegah terjadinya dermatitis. Yang keempat, pihak perusahaan sebaiknya mengawasi dan juga mengatur para pekerja agar selalu bekerja dengan aman, seperti memastikan pekerja menggunakan APD berupa masker, sarung tangan, safety shoes, dan baju kerja lengan panjang. Yang kelima, pekerja sebaiknya lebih memperhatikan kebersihan diri atau personal hygiene setelah bekerja untuk mencegah terjadinya dermatitis, seperti mencuci tangan dengan air bersih agar paparan bahan kimia tidak menempel di tangan. Selain itu, pekerja juga harus membiasakan mandi dan mencuci pakaian kerja setelah selesai bekerja. Yang keenam, pekerja dapat menggunakan emolin seperti pada krim dan juga lotion untuk melembabkan kulit atau mencegah kulit kering.